Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Sari Haulia Ahmad Koda. Kali ini saya akan membagikan men-share materi mengenai etika lingkungan yang belakangan ini kembali marak digaungkan tentang etika lingkungan ya. Jadi saya sebagai seorang yang pernah belajar ya tentang ilmu lingkungan ya, karena S2 saya itu mengambil program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi saya tergelitik sedikit untuk memberikan materi tentang etika lingkungan. Mungkin ada sebagian teman-teman dari subscriber saya yang ingin tahu atau ingin mempelajari apa sih etika lingkungan itu, seperti apa sih sebenarnya lingkungan, kok ada etika. Nah, mari kita bedah bersama-sama pada video kali ini ya. Oke. Yang pertama, pendahuluan dari etika lingkungan ya. Pada dasarnya manusia itu bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari, baik sumber daya biotik dan abiotik. Kemudian, krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang nir-etik. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Sehingga dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dari krisis etika atau krisis moral. Umat manusia masih kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan atau kepentingannya sendiri. Dan manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani. Sumber daya alam yang ada saat ini itu dieksploitasi dan dicemari tanpa ada rasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam, seperti lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi, yang kemudian diikuti oleh penurunan kualitas alam. Nah, pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Jadi ini gambaran umum pendahuluan apa yang terjadi dewasa ini ya di bumi kita, di lingkungan kita ya. Jadi karena sumber daya alam, pada umumnya sumber daya alam yang ada ini kan adalah barang publik yang mana setiap orang bisa dengan mudah mengeksploitasinya. Namun ada sumber daya tertentu yang memang dikuasai oleh negara. Hanya saja apakah prosedur penggunaan atau pengeksploitasian sumber daya yang ada itu sudah sesuai, sudah berasaskan sustainability atau tidak, kita tidak tahu ya. Jadi sebenarnya dari segala hal yang terjadi ini intinya adalah itu etika. Jadi etika itu sendiri kan diciptakan atau dibuat oleh manusia ya, karena kita punya akal dan pikiran. Jadi etika itu bukan untuk hewan, tumbuhan, batu, tanah, air, lingkungan, itu tidak perlu etika. Yang perlu etika itu adalah kita sendiri sebagai manusia, sebagai pelaku yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi ini ada pendahuluannya. Kemudian mari kita sama-sama masuk pada pengertian dari etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan yang dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Sedangkan etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat
dari suatu tindakan tersebut. Sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Jadi ada 3 teori di sini mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, teologi, dan keutamaan ya. Kemudian menurut Magnis dan Suseno tahun 1987 menjelaskan bahwa etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Jadi dengan demikian etika itu dia mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Oleh karena etika merupakan cabang dari filsafat yang normatif dan terkait dengan moral, maka etika berperan sebagai penuntun moral yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, ini menurut Samsuri 1996. Nah, ini teori yang sudah paten ya. Jadi etika itu pada dasarnya seperti itu ya. Jadi ini untuk etika. Kemudian kita masuk juga, kalau tadi itu kata baru etika saja, kita masuk pada kata yang berdampingan, ya ini kata lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian lingkungan dibagi menjadi 2, yakni biotik hidup dan abiotik atau tak hidup. Ya tentu kalau teman-teman biologi pasti sudah tahu lah ya, biotik dan abiotik, atau ini sudah tahu lah dari SMP, SD udah tahu ya. Jadi kalau biotik itu yang hidup, abiotik yang tidak hidup, yang hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kalau abiotik tanah, air, dan udara ya. Jadi berdasarkan pengertian ini tadi etika dan ini lingkungan, etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai positif dapat berasal dari berbagai sumber, bisa seperti dari nilai agama, budaya, moral yang menjadi petunjuk manusia dalam memandang dan memperlakukan lingkungan. Jadi sebagai sebuah pedoman etika lingkungan juga bisa berfungsi sebagai kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia yang dibatasi oleh komunitas sosial manusia. Jadi etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis dan komunitas ekologis. Ya, jadi sudah jelas di sini ya bahwa ini menurut Bapak ilmu lingkungan kita, Prof. Sony Keraf. Ya, dalam bukunya juga ada ya, bukunya yang berjudul Etika Lingkungan. Kalau teman-teman pernah lihat di Gramedia itu dulu banyak sekali. Saya juga punya satu bukunya, cetakan di tahun 2010. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas ini etika lingkungan itu menuntut kita untuk punya etika dan moral. Ya, jadi yang bisa diperlakukan bukan hanya kepada komunitas biotis, artinya komunitas yang hidup, tapi juga kepada ekologis komunitas yang ada di sekitarnya nih. Biotik maupun abiotik itu harus diperlakukan sama. Jadi moral kita di sini dalam memperlakukan etika kita ya. Jadi antar sesama manusia ya, karena di dalam lingkungan kan masih dalam mencakup lingkungan hidup kan. Jadi antar kita sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada tanah, air, dan udara, pada seluruh sumber daya yang ada di ekologis ini harus diperlakukan dengan yang namanya etika tadi ya. Kemudian selanjutnya paradigma etika lingkungan. Nah, di sini kita akan tahu paradigma apa saja yang ada dalam etika lingkungan itu sebenarnya ya. Paradigma umum yang ada pada etika lingkungan dari sumber-sumber yang saya ketahui dan saya pelajari juga. Yang pertama adalah antroposentrisme atau shallow and environmental ethics ya. Jadi antroposentrisme ini dikenal sebagai pandangan yang bersifat human-centered, artinya manusia
sebagai pusat pertimbangan terhadap lingkungan. Jadi human centered. Jadi manusia ini sebagai pusat ya. Jadi dalam pertimbangan lingkungan apa-apa itu kita harus tetap mengutamakan manusia atau manusia sebagai pusat ya. Jadi pandangan ini disebut pula sebagai shallow environmental ethics atau etika lingkungan yang dangkal. Nah, antroposentrisme ini terbagi atas egosentrisme, kepentingan pribadi sebagai pijakan nilai, dan homosentrisme atau kepentingan kelompok sebagai pijakan nilai. Ini menurut Goodolf dan Hutchinson tahun 2010. Di dalam antroposentrisme, etika, nilai, dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting di antara makhluk hidup lainnya. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya ya. Jadi itulah kenapa dia disebut etika lingkungan yang dangkal ya. Jadi ini adalah paradigma yang pertama dari etika lingkungan adalah antroposentrisme. Jadi ada egosentrisme dan homosentrisme. Kalau egosentrisme itu kepentingan pribadi sebagai pijakannya, dan homosentrisme itu kepentingan kelompok sebagai pijakannya. Jadi dia mengeksploitasi sumber daya alam apapun itu demi manusia itu sendiri. Jadi apapun dia akan lakukan, dia mau bakar, dia mau tebang, dia mau apapun itu adalah untuk pijakan dia tadi, entah untuk egosentrisme atau homosentrisme, entah yang pasti mengutamakan ya, karena pusat pertimbangan dari lingkungan itu ada manusia. Jadi dia memikirkan apapun, intinya manusia bisa hidup, entah tanaman, hewan, atau misalnya hewan yang lain punah atau jadi mati, terserah, yang penting manusianya hidup, manusianya survive, yang lain terserah, seperti itu. Jadi ini adalah paradigma yang pertama, yaitu antroposentrisme atau shallow environmental ethics. Jadi itu ya tadi intinya dalam pandangan ini seperti itu. Jadi selain non manusia dilihat sebagai objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia sebagai alat pencapaian tujuannya ya. Jadi pandangan ini menekankan seperti itu. Kemudian paradigma yang kedua atau pandangan yang kedua adalah biocentrisme atau life-centered ethics. Nah, biocentrisme ini atau sering juga disebut dengan life-centered ethics ini artinya bahwa konsep etika berpusat pada komunitas hidup, meliputi manusia, flora, dan fauna. Dalam hal ini manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan. Jadi biocentrisme ini dia memfokuskan pada yang biotik saja ya, komunitas hidup. Jadi yang tidak hidup menjadi option berikut. Yang diintikan, yang diutamakan adalah komunitas hidup manusia, hewan, dan tumbuhan tadi ya. Dalam pandangan ini manusia dan makhluk hidup lainnya adalah kesatuan ekosistem yang saling berada dalam ketergantungan. Tiap makhluk hidup memiliki hidupnya sendiri dan memiliki sifat serta kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Ini menurut Samsuri 1996. Dengan demikian perlu adanya upaya saling dukung dan saling melengkapi antar makhluk hidup. Biocentrisme atau ini memandang bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapatkan pertimbangan atau kepedulian moral. Dalam konsep ini, alam semesta dipandang sebagai sebuah komunitas moral, bahwa setiap kehidupan sama-sama memiliki nilai moral. Oleh karena itu, kehidupan makhluk hidup apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral. Bahkan lepas dari perhitungan untung dan rugi bagi kepentingan manusia itu sendiri ya. Jadi konsep ini adalah alam semesta dipandang sebagai sebuah komunitas moral, bahwa setiap kehidupan sama-sama memiliki nilai moral. Tetapi yang paling diutamakan untuk diutamakan dalam proses ini adalah manusia dan makhluk hidup lain ya. Jadi selain makhluk hidup
di nomor kesekiankan dulu ya. Jadi biosentrisme itu seperti itu. Jadi etikanya tidak hanya dipandang secara terbatas dan sempit sebagai hanya berlaku pada komunitas manusia saja, tetapi juga berlaku pada seluruh yang hidup ya, komunitas biotis tadi. Ya. Jadi seperti itu, diutamakan manusia. Jadi air, tanah, dan udara masih belum terlalu dipentingkan ya kalau tadi. Jadi tapi setidaknya dia satu level di atas antroposentrisme tadi ya. Antroposentrisme di paradigma pertama tadi ya. Kalau paradigma pertama tadi adalah paradigma yang dangkal ya, etik. Jadi dia hanya pada manusia saja, selain manusia tidak. Ya, jadi kalau yang ini dia sudah ada naik sedikit, paradigma yang sudah naik di biosentrisme, khusus makhluk hidup. Semua makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut pada paradigma yang ketiga, yaitu ekosentrisme atau the land ethics. Pandangan ini menekankan bahwa penerapan etika tidak hanya ada pada komunitas hidup atau biotik, tetapi juga mencakup komunitas ekosistem secara menyeluruh. Pandangan ini melihat ekosistem sebagai the land ethics atau tempat penerapan etika. Ini menurut Ruslan tahun 2003. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua kehidupan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Seperti halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri. Pada etika ekosentrisme, Sudrianto ini di tahun 1992 menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang ada pada ekosentrisme ini adalah: yang pertama, segala sesuatu saling berhubungan. Yang kedua, keseluruhan lebih daripada penjumlahan banyak bagian. Dan yang ketiga, setiap bagian memiliki makna dalam konteks keseluruhan. Keempat, alam, manusia, dan non-manusia adalah satu. Salah satu bentuk etika ekosentrisme ini adalah etika lingkungan yang sekarang dikenal sebagai deep ecology, yang pertama kali diperkenalkan oleh Arnenes, filsuf dari Norwegia pada tahun 1973. Saya yakin ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis. Dengan demikian, deep ekologi dipahami sebuah gerakan di antara orang-orang yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Jadi, yang pertama itu adalah antroposentrisme. Dia hanya fokus pada manusia saja, diutamakan manusia saja sebagai tonggak utamanya, sedangkan selain manusia kepentingannya tidak didahulukan seperti hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara, lingkungan sekitar. Utamakan dulu kepentingan manusia. Namun sering berjalannya waktu ada lagi pandangan atau paradigma baru. Yang kedua tadi adalah biosentrisme. Kemudian yang paling baik adalah paradigma yang ketiga, yaitu ekosentrisme atau the land ethics, yang dimana atau sering juga dikenal dengan deep ecology tadi ya. Jadi manusia dan seluruh makhluk hidup dan lingkungan yang ada, entah biotik maupun abiotik, itu kita saling mempengaruhi dan sama-sama memperjuangkan sama-sama memperjuangkan kelangsungan hidup ke depannya, seperti itu. Jadi di ekosentrisme atau the land ethics. Jadi itu tadi ya, menurut pandangan ini semua spesies memiliki atau bisa dikatakan bahwa pandangan ini semua spesies memiliki kedudukan yang setara. Ini menurut Rudolf Hutchinson 2010 ya. Jadi atau secara garis besarnya atau untuk ekosentrisme ini, seluruh spesies yang ada di muka bumi ini memiliki kedudukan setara ya. Bukan hanya spesies sebenarnya, tapi seluruh komponen yang ada dalam lingkungan ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda abiotik yang tak hidup juga sama. Seperti itu.
Kemudian yang berikut, prinsip-prinsip etika lingkungan. Nah, prinsip-prinsip etika lingkungan ini ada cukup banyak. Yang pertama, kita lihat di sini, prinsip etika lingkungan adalah prinsip sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Nah, manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, dan tumbuh serta berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Untuk itu, manusia perlu merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya, serta tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral. Jadi kita sebagai manusia yang punya etika harus memiliki sikap hormat terhadap alam, ya. Kemudian yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya kita manusia ini, ya. Jadi ini prinsip yang pertama adalah sikap hormat, yang kedua adalah prinsip tanggung jawab atau moral responsibility. Kemudian yang ketiga adalah prinsip solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Nah, ini adalah solidaritas kosmis, pada hakikatnya adalah sikap solidaritas manusia dengan alam. Solidaritas kosmis berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Kemudian yang keempat adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah, yang artinya tanpa mengharapkan balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan alam. Kemudian yang kelima adalah prinsip tidak merugikan atau no harm. Nah, prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Jadi bagaimanapun juga kita tidak boleh merugikan. Kegiatan kita apapun itu sebaiknya tidak mengancam eksistensi makhluk hidup lain. Sebagai contoh nih, misalnya kita mengganti lahan, ya, hutan yang semula merupakan tempat hidup beberapa satwa-satwa liar seperti itu. Begitu hutan itu dirubah fungsinya, dialihfungsikan menjadi misalnya tempat pemukiman, atau diganti menjadi lahan pertanian atau perkebunan, maka otomatis akan mengganggu atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain seperti satwa-satwa yang semulanya hidup di hutan tersebut. Jadi ketika hutan itu sudah dirubah, dialihfungsikan, ya, dirubah fungsinya yang semulanya merupakan habitat dari makhluk hidup lain, akhirnya malah terganggu. Sebenarnya itu tidak boleh. Kalaupun misalnya kita mau mau mengalihfungsikan lahan hutan tersebut, kita juga sebelumnya harus menjamin atau mencari tempat atau suaka yang sesuai untuk makhluk hidup lain yang ada di situ. Jadi dia tidak punah atau tidak lari ke tempat yang sebenarnya bukan habitatnya. Jadi kasihan, nanti dia akan beradaptasi lagi, misalnya lari-lari bermigrasi ke tempat yang tidak sesuai. Akhirnya lama-lama akan punah seperti itu. Jadi harus dipersiapkan juga. Jadi ada banyak pertimbangannya. Itulah pentingnya kalau di ilmu lingkungan tuh pentingnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, karena AMDAL itu dilakukan sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan atau proyek. Misalnya salah satunya mengalihfungsikan lahan, ya, seperti hutan yang dialihfungsikan menjadi pemukiman, pabrik atau perkebunan, pertanian dan sebagainya. Nah, itu harus ada AMDAL dulu. Seperti itu. Jadi bisa tahu untung ruginya nanti ketika melakukan ini, jalan keluar yang harus dilakukan, harus diambil bila terjadi A, B, C, D, F, G. Jadi sudah ada begitu. Bukan setelah, ya, kalau sekarang ini banyak sekali, ya, mungkin teman-teman pernah baca lah, ada beberapa, ya, proyek-proyek pemerintah yang justru sebaliknya. Setelah dibuat baru dilakukan AMDAL. Apa gunanya? Tidak ada gunanya, kan, toh sudah ada pembangunan, infrastruktur sudah berjalan, apa semua sudah, anggaran sudah keluar. Apa gunanya AMDAL?
ya. Jadi AMDAL itu sebelum dilakukan atau aplikasikan proyek itu di suatu tempat, bukan sesudah ya. Kalau sesudah itu bukan AMDAL namanya. Oke, kita lanjut. Prinsip yang keenam adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup dan bukan kekayaan sarana, standar, dan material. Bukan rakus dan tamak, mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam, tetapi juga lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Prinsip moral hidup sederhana harus dapat diterima oleh semua pihak sebagai prinsip pola hidup baru yang agar kita dapat menghasilkan menyelamatkan lingkungan hidup. Jadi bukan berarti bagaimana ya, tapi kita memang harus, maksudnya dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada tidak boleh berlebihan. Ya misalnya mau mau menebang, membutuhkan banyak batang-batang pohon kayu untuk pembangunan apa segala macam, kita harus siapkan untuk reboisasi, kita harus siapkan penggantinya, tidak boleh semena-mena seperti itu. Dan misalnya dalam setahun misalnya nih hanya ambil 10, misalnya saja ya 10 batang pohon, tahun depan 10, jangan tahun ini 100, tahun depan 1000, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah gundul, tidak ada gantinya pula. Nah itu akan merugikan kita sendiri kan, jadi malah akan menurunkan kualitas lingkungan itu. Jadi terjadi degradasi tadi, degradasi lingkungan, penurunan kualitas dari lingkungan itu, dan akhirnya akan terjadi bencana yang malah akan merugikan kita kembali. Tanah longsor, banjir, dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan karena ulah kita manusia yang tidak punya etika lingkungan. Oke, kemudian kita masuk pada prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Prinsip keadilan terutama berbicara tentang peluang dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam lingkungan, yang menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dalam ikut menikmati manfaatnya. Jadi prinsip keadilan di sini jangan hanya golongan-golongan tertentu saja yang bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tetapi semua orang bisa, asalkan ada aturan mainnya ya. Jadi itulah kenapa penting sekali regulasi yang dibuat pemerintah itu benar-benar dijalankan. Jadi semuanya adil, karena pada umumnya sumber daya alam yang ada ini bersifat open access, siapa saja bisa. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang dilindungi oleh pemerintah, seperti itu. Jadi kalaupun dilindungi pemerintah, jangan sampai dibuka akses untuk kalangan-kalangan tertentu saja, tetapi harusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama ya, untuk kesejahteraan masyarakat bersama, untuk keuntungan dan kepentingan bersama ya, bukan untuk golongan tertentu saja. Jadi itu pentingnya prinsip keadilan. Dan prinsip etika lingkungan yang ke-8 adalah prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberikan tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin bahwa dia seorang pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan dapat berupa multikulturalisme, diverifikasi pola tanam, diverifikasi pola makan, dan sebagainya. Jadi konsep demokrasi itu perlu. Jadi ada multikultural di situ ya, ada setiap orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang yang demokratis. Jadi intinya bahwa dengan demokrasi itu memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi perbedaan dan keanekaragaman yang ada. Jadi bila berbeda tidak masalah ya, tidak harus sama seperti itu. Jadi dalam hal dalam hal etika lingkungan di sini kita tidak boleh
memaksakan kehendak terhadap orang lain dalam hal terutama mengeksploitasi sumber daya alam seperti itu. Harus adil dan penuh demokrasi. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip integrasi moral. Nah, prinsip ini terutama ditujukan bagi pejabat. Nah, ini paling penting nih. Misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi moral yang tinggi karena diharapkan dapat menggunakan akses kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak merugikan lingkungan hidup fisik dan non-fisik atau manusia. Nah, itu kenapa sangat perlu sekali integrasi moral ya. Jadi karena etika ini dibentuk dan diaplikasikan ya untuk manusia, bukan untuk hewan atau tumbuhan ya, karena manusia yang memiliki akal dan pikiran tadi dah. Kalau untuk prinsip integrasi moral ini memang terutama ditujukan bagi pejabat atau orang yang memiliki jabatan, memiliki tingkat tingkat di dalam masyarakat itu lebih tinggi. Jadi dia memimpin masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa memiliki dedikasi moral yang tinggi. Jadi tidak menggunakan misalnya ya ada pimpinan di suatu badan atau masuk dalam pemerintahan, karena dia sudah masuk pemerintahan, dia malah membuka akses untuk khusus keluarganya saja yang bisa mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Nah, itu tidak baik, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ini harus dijaga. Jadi jangan menggunakan akses kepercayaan yang diberikan untuk malah merugikan lingkungan hidup dan merugikan masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya implementasi. Nah, implementasi etika lingkungan ini ada beberapa hal yang perlu menjadi pandangan umum lingkungan agar kita bisa memiliki etika lingkungan dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman untuk tingkah laku yang positif terhadap lingkungan. Yang pertama adalah manusia. Kita harus ingat ya bahwa kita manusia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Jadi manusia tidak berada di luar lingkungan ya. Kita ini bukan berada di luar lingkungan ini. Kita bukan berada di planet lain atau di mana planet yang tidak ini. Tapi kita ini adalah berada dalam rantai lingkungan ini ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita merupakan bagian dari lingkungan itu yang tidak terpisahkan. Lingkungan itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang mengadakan interaksi membentuk sistem lingkungan atau ekosistem. Kerusakan salah satu komponen lingkungan akan menimbulkan dampak negatif karena ini kita yang akan merasakannya ya, sehingga kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, yang beretika harusnya menjaga kelestariannya. Jadi misalkan salah satu komponen biotik misalnya saja udara. Kalau udara itu tercemar, terpolusi, maka yang menerima dampaknya juga adalah kita. Bagaimana kita bisa bernapas dengan baik, bagaimana kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan kondisi udara yang kotor seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian hal yang harus kita ingat juga adalah lingkungan ini menyediakan sumber daya alam untuk semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga sumber daya alam itu tidak hanya untuk manusia saja, jadi sumber daya alam yang ada. Sehingga makanya itulah kenapa kita tidak boleh overeksploitasi tadi, karena kita harus ingat bahwa ada yang namanya rantai makanan kalau di biologi ya. Jadi kalau salah satu dari rantai makanan itu kalau terlalu di overeksploitasi atau terlalu dikonsumsi terlalu berlebihan, maka dia akan hilang dan malah merusak rantai makanan tersebut. Malah ada konsumen lain yang akhirnya bisa punah, atau konsumen lain yang akhirnya populasinya berlebihan dan malah akan menjadi hama atau perusak seperti itu ya. Itulah kita harus menjaga keseimbangan lingkungan tadi. Dan yang keempat yang harus diingat adalah dalam memanfaatkan sumber daya alam, umat manusia hendaknya memperhatikan dan mempertahankan fungsi lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kapasitas lingkungan akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan generasi yang akan datang. Itulah kenapa sekarang sering digaungkan yang namanya
sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, ya, di mana-mana itu selalu digaungkan agar kita ingat bahwa apa yang kita lakukan sekarang yang menerima akibatnya adalah generasi yang akan datang. Jadi bagaimana kita tetap menjaga lingkungan ini tetap baik, tetap bisa menghasilkan, tetap bisa memberikan sumber daya yang baik untuk masa kita yang sekarang dan masa anak cucu kita di generasi yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kita semua bertanggung jawab terhadap keseimbangan, kestabilan, dan kelestarian lingkungan. Tanggung jawab itu bukan hanya milik pemerintah atau seseorang. Jadi, mari kita bersama-sama saling menjaga dan bertanggung jawab atas keseimbangan lingkungan. Contoh kecil saja, misalnya sampah, buanglah sampah pada tempatnya, misalnya jangan buang sampah di kali atau di sembarang tempat yang malah akhirnya memberikan polusi atau merusak lingkungan, seperti itu. Jangan asal menebang, ya, jangan asal membunuh hewan-hewan liar yang demi kepentingan pribadi, jangan, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama, jangan menunggu pemerintah yang menjaga atau orang lain menjaga, tetapi dari diri kita sendiri. Apapun hal sekecil apapun yang kita bisa, kita usahakan untuk menjaganya bersama. Kemudian yang terakhir, iptek dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, tetapi sebaliknya iptek juga dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan. Jadi sesuai perkembangan zaman saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin berkembang seiring jalannya waktu. Nah, sekarang bagaimana kita manusia ini memperlakukannya untuk hal positif kah atau berdampak negatif untuk lingkungan. Nah, salah satu contoh iptek yang perkembangan teknologi yang baik saat ini adalah misalnya, ya, mobil listrik. Nah, mobil listrik itu kan mobil listrik atau motor listrik itu kan merupakan kendaraan yang tidak menghasilkan polusi, ya. Itu salah satu contoh, misalnya seperti itu. Jadi memanfaatkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jangan menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk merusak. Itu tidak boleh. Jadi ini adalah beberapa poin yang perlu diimplementasikan oleh kita semua, oleh saya dan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja konsep utama dari etika lingkungan. Saya harap teman-teman juga bisa memahaminya, ya. Jadi tadi ada konsep dasar, ada prinsip-prinsip dari etika lingkungan yang harus kita jalankan juga. Ini semata-mata bukan untuk satu orang atau untuk kelompok tertentu, tapi semata-mata ini adalah untuk kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita pentingnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan karena kita itu berada di dalam lingkungan atau pusaran ekosistem tadi. Nah, sumber pustakaan yang saya gunakan di sini tentu yang paling mendasar tadi banyak materi yang saya himpun dari buku Prof. Sony Keraf tahun 2010 tentang etika lingkungan, dan yang lainnya saya ambil di web KHT.id dan lindungihutan.com. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.